Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumfiati dari SMK Muhammadiyah Majenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Pancasakti Tegal. Pada kali ini, saya akan menyajikan video pembelajaran untuk penilaian uji kinerja pada PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 yang dilaksanakan pada kelas 10 materi teks anekdot. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dapat nikmat sehat ya. Amin. Nikmat sehat itu nikmat yang tiada terkira. Kemudian jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah karena kita sudah diberi nikmat sehat. Karena yang memberi nikmat sehat kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di musim yang masih pandemi seperti saat ini, ikhtiar kita untuk menjaga tetap sehat pakai apa? Protokol kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Apa saja 5M? Menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya. Sebelum ke pembelajaran, dipimpin doa dulu, silakan. Salah satu, Mas Ketua, Bro. Siap, gerak untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mas Fikri yang sudah memimpin doa. Kemudian berikutnya untuk presensi ya. Untuk presensi nanti kalian isi form di link yang sudah dibagikan di WA Group. Silakan boleh diisi sekarang. Yang tidak mengisi, Ibu anggap tidak mengikuti pembelajaran ya. Silakan isi dulu. Ya, sudah ya. Sebelum ke pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita menyanyi dulu ya, biar kalian semangat. Ibu tampilkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan kalian berdiri semua. Untuk pembelajaran Ibu tanya
minggu lalu. Ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu? Coba yang masih ingat? Ya, Mbak? Materi sebelumnya yaitu tentang teks eksposisi, Ya. pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan. Kita juga sudah menganalisis struktur teks eksposisi itu. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kalian yang masih ingat tentang materi minggu lalu ya. Bagus. Kemudian tadi sudah disebutkan membahas pengertian, struktur, kaidah kebahasaan. Kemudian ibu sekarang tanya, pengertian dari teks eksposisi yang masih ingat? Boleh, Mbak. Menurut KBBI, eksposisi merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk menjelaskan maksud dan tujuan tertentu. Teks eksposisi digunakan untuk menyampaikan pendapat mengenai suatu permasalahan dengan menyampaikan argumen atau pendukung berupa contoh dan alasan yang logis sehingga bisa menambah pengetahuan dan wawasan pembaca. Ya, bagus. Pintar sekali, masih ingat pengertiannya. Kemudian pengertian sudah, kemudian struktur yang masih ingat struktur teks eksposisi. Ya, Mbak Bibiana, boleh. Struktur teks eksposisi yaitu tesis, argumen, dan penegasan ulang. Ya, bagus. Tesis, apa lagi? Argumen, penegasan ulang. Ya, satu lagi. Kaidah kebahasaan yang masih ingat dari kaidah kebahasaan teks eksposisi. Saya Bu. Ya, Mas Fikri, apa? Yang pertama menggunakan kata-kata yang menggunakan hubungan kronologis. Satu. Kedua menggunakan kata-kata fundamental. Yang ketiga menggunakan kata-kata rujukan. Yang keempat menggunakan kata-kata persuasif. Yang terakhir menggunakan kata-kata demonstratif. Ya, luar biasa. 7 kaidah kebahasaan masih ingat. Tepuk tangan buat teman-teman kaidah yang sudah mendengar materi minggu lalu. Ya, kemudian materi minggu lalu sudah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks anekdot. Bentar, Ibu tampilkan dulu ya. Materinya teks anekdot, menganalisis dan membuat teks anekdot sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Kompetensi dasar dan IPK. Kompetensi dasarnya 3.4 mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kemudian 4.4 menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Kemudian IPK-nya 3.4.1 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. 3.4.2 menilai struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kemudian untuk IPK keterampilan 4.41 yaitu merancang teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Satu lagi 4.42 membuat teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Itu kompetensi dasar dan IPK-nya ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran setelah kalian belajar hari ini diharapkan nanti kalian mampu menganalisis, menilai, merancang dan membuat teks anekdot sesuai struktur dan kebahasaan dengan benar setelah melihat beberapa tayangan video anekdot. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian manfaat pembelajaran. Apa sih manfaat mempelajari anekdot? 1. Sebagai hiburan karena cerita dan ilustrasinya yang lucu. Yang kedua, dapat memberikan sindiran dan kritikan atas tindakan pelaku publik. Yang ketiga, menciptakan kritik sosial yang lucu yang berpotensi menciptakan kebaikan. Itu manfaatnya. Kemudian sebelum ke materi, karena nanti di kegiatan meeting itu kita akan berdiskusi, kemudian menyelesaikan RKPD, kita tepuk semangat dulu ya, tepuk fokus. Nanti ikuti gerakan ibu ya, kalian boleh berdiri biar ceria, kan ini sudah siap-siap biar tetap semangat meskipun sudah siap. Ya silakan berdiri. Ya usahakan lompat biar sekali jadi ya, nggak usah diulang-ulang ya Kak. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yeah. Ya, terima kasih. Sudah semangat ya? Ya. Silakan duduk kembali. Tampilkan ya, biar kalian ada gambaran teks anekdot itu seperti apa. Ibu tampilkan dulu.
Johan. Hadir Kak. Febriani. Ista. Rocky. Hadir Kak. Ya Kak. Kakak tulisan dulu ya. Meringkas. Halaman 100 sampai 200. Kalau sudah dikumpulkan ke meja. Ya Kak. Loh, jual HP Kak? Apa jual HP? Iya Kak. Jual dia tak gimana? Channel SEO Berno. Ini ambil setelah selesai pelajaran ya? Iya. Ya, lanjutkan kembali pekerjaannya. Kak, kenapa kakak main HP terus? Sedangkan Rista yang main HP kakak marah. Serah saya lah, ini kan HP saya. Saya guru di sini, paham? Serah bapak lah kalau gitu. Wah, berubah pasang bulan. Elek. Mbak. Ya, berjalan. Dulu itu ada banget ya. Jalan banget. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, Kenapa kamu kok tidur di kursi? Namanya nggak boleh. Siapa tahu nemu duit nanti. Loh kok gitu? Wakil rakyat aja sukanya tidur, duit mengalir. Lo kok kayak gitu Ki? Iyalah, kan sudah diwakilin wakil rakyat. Gitu ya. Aneh kamu ini. Namanya juga wakil rakyat. Ya pasti mewakili lah. Isinya tentang apa? Kemudian hal apa yang membuat itu lucu? Apa? Isinya apa? Isinya tentang ya, boleh Mbak. Video tadi berisi sindiran terhadap guru yang hari kelas dan yang satunya lagi berisi sindiran terhadap anggota DPR yang tidur saat rapat. Ya, bagus. Jadi untuk video yang pertama Mbak menyindir ke guru ya. Guru yang main HP ketika mengajar. Kemudian dia memberikan tugas meringkas halaman 100 sampai dengan 200. Sedangkan gurunya tersebut apa? Minum dan hanya main HP. Kemudian ketika ditegur oleh siswanya, bagaimana reaksinya? Marah gitu ya? Ya, menyindir. Kemudian cerita yang kedua, menyindir Anggota anggota DPR yang ketika rapat tidur. Karena apa? Dengan tidur mereka sudah dapat uang. Kemudian hal lucunya apa? Saya Bu, Ya, boleh. tentunya karena diberangkat dengan sekolah, terus yang sekolah bapak guru yang protes karena ditanya kenapa main HP oleh siswanya. Dan satu lagi Bu, Ya. anggota DPR yang butuh karena rakyat ingin kayak DPR yang tidur saja sudah dapat uang, ya nggak Bu? Iya, betul sekali. Jadi tadi itu lucunya karena diperankan oleh siswa, kemudian ditegur oleh siswanya, guru tersebut marah. Kemudian siswa yang memerankan jadi anggota DPR apa tadi? Apa mas tadi? Siswa yang jadi anggota DPR kepengen menjadi anggota DPR ya, dengan tidur saja sudah dapat uang. Luar biasa analisis kalian ya. Boleh tepuk tangan buat Pak Kevin ya, tepuk tangan. Ya. Kemudian untuk contoh kalian sudah, untuk contoh sudah, kemudian ke ini mengamati materi. Karena kalian tadi sudah ada gambaran contoh teks anekdot itu seperti apa. Jadi intinya teks cerita singkat lucu menghibur yang dipakai untuk menyindir atau mengkritik. Kenapa dikemas dengan lucu? Agar yang dikritik tidak tersinggung ya.
Kalian amati materinya di sini. Ya, pengertian teks anekdot. Ini menurut KBBI, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Ini pengertian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian strukturnya, struktur atau bagiannya itu ada apa saja di situ? Satu, abstrak, untuk pengertiannya abstrak apa? Bagian awal teks anekdot yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Kemudian bagian orientasi apa? Ya, kemudian bagian krisis apa? Menunjukkan hal. Ya, kemudian bagian reaksi apa? Berisi tentang penyelesaian masalah yang timbul di bagian krisis. Ya, kemudian yang terakhir bagian koda. Apa itu koda? Bagian yang menceritakan tentang perubahan yang terjadi pada tokoh. Tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. Bagian koda, bagian akhir dari cerita unik tersebut yang menjelaskan simpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. Itu struktur. Kemudian kaidah kebahasaan teks anekdot. Di sini ada banyak sekali ya. Satu, kalimat langsung. Kemudian yang kedua, berisi kata kiasan. Yang ketiga, penggunaan nama tokoh utama atau orang ketiga tunggal. Yang ketiga, yang keempat, keterangan waktu. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat sindiran. Berikutnya, menggunakan kata kerja material. Ini kenapa ya? Nggak kelihatan ya? Kemudian berikutnya, berisi konjungsi penjelas. Kemudian berisi kata kerja mental. Kemudian ada konjungsi sebab akibat, ada kalimat retoris, ada konjungsi temporal, ada kalimat seru dan kalimat imperatif. Ya. Ada pertanyaan untuk kaidah kebahasaan teks anekdot? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu yang tanya. Kalimat retoris, apa itu kalimat retoris? Yang tahu? Ya, Mbak Diviona, apa kalimat retoris enggak? Kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Kemudian ada lagi? Kata kiasan, sudah tahu? Kalian nanti bisa buka di bahan ajar ya. Ibu sudah kirimkan di grup. Ya, untuk kaidah kebahasaan ini, kemudian untuk penciptaan teks anekdot itu yang pertama, langkahnya apa? Menentukan topik. Kemudian yang kedua, menentukan kritik. Yang ketiga, menentukan humor dan tokoh. Kemudian berikutnya menyusun kerangka. Kemudian berikutnya mengembangkan kerangka. Dan yang terakhir itu menyunting teks anekdot kalau belum sesuai. Disunting itu diperbaiki ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ya, apa Mas? Itu sih apa yang dimaksud kata kerja materialnya apa, Bu? Kata kerja material, ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab pertanyaan Mas Samsul? Saya Bu. Ya, boleh, Mbak. Kata kerja material adalah kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas yang dapat dilihat oleh panca indera. Ya, yang bisa dilihat oleh panca indera. Sudah, Mas? Sudah jelas ya? Ya, bagus. Kemudian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini nanti kalian di LKPD ada soal ya. Nanti kalian berkelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Karena di sini jumlahnya 10 ya. Berarti 5 orang ya. Ya, silakan dibentuk kelompok 5 orang.
dan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu yang mau presentasi? Kelompok 1 dulu, silakan maju, nanti kelompok 2 menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai teks anekdot. Yang pertama, menganalisis struktur teks anekdot. 1. Struktur teks anekdot yang pertama yaitu abstrak. Bermulai dari kalimat seorang guru fisika yang terkenal galak sedang mengabsen murid-muridnya. Lalu yang kedua, orientasi. Dimulai dari kutipan teks guru. Ajeng Pranitias, kemudian Ajeng menjawab, hadir Pak. Kemudian struktur yang ketiga, krisis. Dimulai dari kutipan, kenapa kamu tersenyum sendiri begitu, bukannya cerita kenapa kamu tidak masuk ke Madin. Yang keempat, reaksi. Dimulai dari kutipan teks, kamu bodoh atau bagaimana, kamu mengerti tidak apa yang dimaksud dokter itu. Yang kelima yaitu kode. Dimulai dari kutipan teks, karena Pak Guru tidak akan menyebut saya tidak punya otak lagi. Nomor 4, merancang dan membuat teks anekdot berdasarkan ilustrasi. Pada suatu hari di sekolah sedang dilaksanakan ujian nasional yang dijaga ketat oleh pengawas ujian. Sekolah juga mendatangkan polisi dan memasang CCTV untuk mengawasi siswa. Melihat tersebut, Onco bisa bertanya kepada gurunya. Onco, Pak, kenapa ada polisi di sini? Apa di sekolah kita ada razia? Pak Guru, polisi datang bukan untuk merazia, tapi untuk mengawasi berjalannya ujian agar tidak terjadi kecurangan atau kejadian tidak diinginkan. Onco, ujian aja dijaga sama polisi. Polisi tugasnya kan menjaga negara, bukan menjaga ujian. Daripada mengawasi ujian sekolah, nanti ngawasin para tipe negara yang merugikan. Pak, Sudah? Silakan untuk kelompok 1 boleh memberi tanggapan, masukan kalau ada yang masih kurang. Ya, boleh Mas Samsul, silakan. Ya, dari penampilan bagus, sudah bagus. Untuk struktur kaidah kebahasaan dan juga nilai juga sudah sesuai. Kemudian untuk nomor 4 juga sudah sesuai antara gambar dengan isinya. Hanya saja yang beri masukan, harusnya teks anekdot itu ada judulnya, Bu. Sedangkan tadi kelompok 1 teks anekdot nomor 4 tidak disebutkan judulnya. Betul ya, Mbak? Videonya ya? Berarti tidak ada judulnya ya? sebenarnya udah ada cuma lupa buat ini baca. Oh iya. Sudah ada judulnya, sebetulnya Mas Samsul hanya lupa dan tidak dibacakan. Judulnya apa? Judulnya apa, Mbak? UN versus tikus negara. Oh. Oh iya. Sudah selesai ya, gambarnya itu ada UN, lebay dan seterusnya. Boleh? Selesai ya? Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan boleh duduk. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian gantian kelompok 2 yang presentasi ya, silakan. Nanti kelompok 1 memberi tanggapan dan masukan. Nah, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks anekdot. 1. Struktur abstrak. Kutipan teks. Seorang guru fisika yang terkenal galak sedang mengabsen murid-muridnya sebelum memulai pembelajaran. 2. Orientasi. Guru fisika tersebut senang atas kehadiran Satria karena pada pertemuan kemarin siswa tersebut tidak bisa hadir seperti biasa. 3. Krisis atau komplikasi. Kenapa kamu tersenyum sendiri begitu? Bukannya cerita kenapa kamu tidak masuk? Satria menjawab, oh iya Pak, maaf saya terus senang karena kemarin saya harus jadi dokter. 4. Reaksi. Guru, kamu bodoh atau bagaimana? Kamu mengerti tidak apa maksud dokter itu? Satria menjawab, tentu saja saya mengerti benar apa kata dokter itu, Pak. Guru, lantas kenapa kamu begitu
gembira. 5. Koda. Satria menjawab, karena Pak Guru tidak akan menyebut saya tidak punya otak lagi. Menganalisis teks anekdot berdasarkan gambar. Wakil rakyat. Siang hari, di sebuah kopi ada dua pemuda yang menikmati kopinya sambil berbincang-bincang. Dadang. Wakil rakyat saat ini bukan yang mensejahterakan rakyat, tapi malah mensengsarakan. Edi. Benar, masih banyak tuh wakil rakyat yang bikin aturan seenaknya sendiri. Dadang. Yang membahas Ed. Rakyat makin besar, wakil rakyat makin sumringah. Sudah korupsi, bikin aturan sendiri, dan menguntungkan diri sendiri. Edi. Tapi ya dong, kalau dipikir sih, namanya wakil rakyat sudah mewakili rakyat. Dadang. Iya ya, Edi. Coba pikirkan lagi dong. Mereka kan wakil rakyat. Kalau dipikir-pikir sih, wakil rakyat itu sudah sepantasnya mewakili rakyat. Rakyat ingin sejahtera, sudah ada yang mewakili. Rakyat ingin harta melimpah, sudah ada yang mewakili. Semua sudah diwakili oleh wakil rakyat. Bahkan rakyat ingin berantem pun sudah diwakili sama mereka. Dadang. Benar juga kamu, Ed. Ayo minum dulu kopinya. Mereka berdua pun meminum kopi yang tinggal sedikit dan kemudian melanjutkan perjalanannya untuk kembali bekerja. Sudah? Sudah, Bu. Ya, silakan kelompok 1 memberi tanggapan. Masukkan? Ya, boleh. Kelompok 2 sudah bagus dulu presentasinya. Hasil teks anekdot dari gambar ilustrasi juga sudah sesuai. Saya rasa tidak ada masukan lagi. Tidak ada masukan. Berarti bagian menganalisis struktur, kaidah pembahasan dengan menilai sudah tepat ya? Ya, Ibu lihat juga dari jawaban tadi sudah sesuai ya. Kemudian dari gambar ilustrasi sudah sesuai antara gambar dengan isinya. Iya. Ya, boleh ditutup dulu. Silakan. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Diskusi alhamdulillah sudah selesai semua, presentasi juga sudah selesai ya. Berarti kegiatan pembelajaran hari ini bisa kita tutup ya. Tapi sebelum kita tutup, Ibu punya tugas evaluasi untuk kalian. Nanti kalian kerjakan kuis teks anekdot berisi 10 soal pilihan ganda. Linknya sudah Ibu bagikan di grup. Nanti kalian kerjakan, Ibu beri waktu sampai jam 23.59. Jadi kalian kerjakan sebelum jam 12 malam. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran hari ini yang mau membantu menyimpulkan, Ya, Bu. boleh Mas Samsul? Ya, jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang teks anekdot. Ya. Contohnya seperti pengertian teks anekdot, struktur teks anekdot, dan juga kaidah kebahasaan. Oh ya, sebentar lagi, Bu. Ya. Kita juga sudah belajar memproduksi atau membuat teks anekdot dari ilustrasi gambar yang ada. Ya. Yang lain yang mau nambahin? Sudah ya? Kita tadi hanya belajar apa tadi? Teks anekdot, pengertian teks anekdot, struktur teks anekdot, kaidah teks anekdot. Kemudian kita juga sudah belajar membuat teks anekdot dari gambar ilustrasi yang bagus. Tepuk tangan buat Mas Samsul. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran hari ini, untuk penilaian pembelajaran hari ini ya, Ibu mau bertanya, kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian kesannya? Menyenangkan, membosankan? Boleh, Mbak? Saya pembelajaran hari ini menyenangkan, Bu. Materinya santai tetapi menarik, Bu. Basis cerita lucu dan gambar ilustrasinya juga membuat ini tertawa. Ya, materinya ringan ya, karena berisi anekdot. Anekdot itu juga dari gambar ilustrasinya saja sudah lucu ya kan? Kemudian apalagi tadi ceritanya lucu dan menarik. Ya, bagus. Kemudian sebelum ke penutup, Ibu sampaikan materi untuk minggu depan. Materi minggu depan kita akan membahas tentang teks hikayat ya. Nanti kalian pelajari dulu di rumah, dibaca-baca dulu, agar nanti minggu depan pas pembelajaran kalian sudah ada gambaran materi yang akan kita bahas
Nah, pada siang hari ini berdoa dimulai. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Akan kalian pakai untuk bekal ke depannya, kemudian untuk ibu sendiri bisa menjadi amal jariah ya. Amin.